Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Kembali lagi dalam ibadah online kita di minggu ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau penyertaan Tuhan selalu ada buat kita sampai hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kalau karena kasih setia-Mu Bapa dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan, sampai saat ini kami masih ada Tuhan dan kami bisa beribadah Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, kami mau memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bapa, Kau memberkati ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Kau mengurapi Bapa dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami mau merindukan Kau Tuhan lebih dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindukan Kau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu
memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami menikmati baik-Mu Bapa. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Oh, haleluya, Engkau baik bagi kami bersyukur. Kasih-Mu sempurna Tuhan, selalu baru setiap hari. Berkat-Mu melimpah, kami sembah Engkau Bapa, sebab Kau layak ditinggikan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Sama-sama naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami sembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Oh, haleluya.
cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, aku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Bapa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami akan bersuka lebih lagi untuk Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk bersuka lagi, sama-sama katakan amin. Kita semua siap untuk sama-sama lagi bersyukur buat Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian bersyukurlah. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang gak pernah berhenti Bapa. Dan kami mau naikkan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat
kita Yesus. Haleluya. Kita semua masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama terbang bersama Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang mau terbang sama-sama bangkit berdiri. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian kita, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku janji-Mu, janji-Mu. Firman-Mu yang menerangi langkah kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku janji-Mu, janji-Mu. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, tapi firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, kami kan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan untuk mengenyangkan hati kita, hidup kita akan firman Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Betapa Engkau indah Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, apa yang tidak pernah kami bayangkan Tuhan, semua Kau rancangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tiada terselami kasih-Mu Tuhan, dan kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, dan Kau dekat pada setiap kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dalam ibadah online hari Minggu. Saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap menyertai setiap kita. Dan kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober. Saya percaya di bulan-bulan yang akan datang pun Tuhan tetap terus menyertai setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, satukan iman, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di setiap umat-Mu yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini, siapkan hati dan hidup mereka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Berfirmanlah atas kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Badran. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. 1 Samuel pasal ke-17 ayat yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Perikop dari ayat yang saya baca pagi ini adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Dan firman Tuhan pagi ini saya beri judul berani menghadapi tantangan, belajar dari Daud. Budaya instan sudah menjadi gaya hidup kita pada masa sekarang ini. Gaya hidup instan membuat orang lebih senang atau lebih memilih semua yang serba praktis dan gampang. Budaya instan bukan hanya mempengaruhi gaya hidup kita, tetapi juga membentuk mental kita. Budaya instan membuat mental kita menjadi mental yang pengen enak dengan cara yang cepat. Banyak hal-hal instan yang kita sukai hari-hari ini, minuman instan, makanan instan gitu ya. Bahkan kuliah dengan cara instan, mengerjakan skripsi dengan cara instan gitu ya. Sudah banyak hal-hal yang begitu mempengaruhi kehidupan kita. Dan orang yang suka sesuatu yang instan biasanya tidak berani untuk berjuang serta bertahan ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Pengennya beres aja, lebih suka hasil daripada proses. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Samuel kitab Samuel yang pertama, pasal 17 ayat 40 sampai 58 menceritakan bagaimana Daud menghadapi tantangan yang besar. Dan tantangan yang dihadapi Daud saat itu adalah Goliat. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi Goliat dalam tanda kutip di dalam hidup kita masing-masing. Saya nggak tahu apa yang sedang kita hadapi, tetapi kita boleh belajar pagi hari ini dari apa yang sedang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud menghadapi tantangan yang besar. Apa kata firman Tuhan tentang Goliat? Di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, ini kata firman Tuhan tentang Goliat. Ayat yang ke-4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Sudah pendekar tentara lagi gitu ya. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saya sudah membuka kamus Alkitab. 6 hasta sejengkal itu hampir 3 meter. Jadi tinggi banget gitu ya. Cukup tinggi. Ayat yang kelima dikatakan ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Beratnya baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Ayat yang keenam, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
Ayat yang ke-7. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi menurut apa yang tertulis di Alkitab, Goliat memiliki pertahanan diri yang cukup lengkap. Sedangkan Daud dengan senjata yang apa adanya. Goliat bukan lawan yang sepadan buat Daud. Goliat adalah tantangan yang besar buat Daud. Tetapi Daud tidak takut menghadapi Goliat. Daud mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud menjadi seorang yang begitu berani. Mengapa Daud berani menghadapi Goliat? Yang pertama, Daud tahu destiny atau rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, apa sih rencana Tuhan buat Daud? Gitu ya. Ayat 25, berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud sudah diurapi untuk menjadi raja Israel, namun dia tidak langsung menjadi raja. Saat Daud mendengar bahwa siapa saja yang bisa mengalahkan Goliat akan dianugerahkan hadiah besar oleh Raja Saul, termasuk salah satunya menjadi menantu raja, Daud menangkap rencana Tuhan yang akan digenapi melalui peperangannya menghadapi Goliat. Hari ini mari kita mengingat sebentar, apa rencana Tuhan yang belum digenapi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada tantangan besar di dalam kehidupan kita, tapi tetap percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita itu pasti akan tergenapi. Jika kita tahu rencana Tuhan bagi kita, maka kita tidak akan pernah takut atau mundur dari tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Destiny kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Apapun tantangan besar yang ada di hadapan kita, belajar dari apa yang dialami oleh Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Daud tahu pasti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Yang berikutnya, mengapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud melihat tantangan itu sebagai latihan iman. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud melihat tantangan yang di depannya adalah sebuah latihan iman supaya imannya semakin dikuatkan. Daud tidak melihat Goliat sebagai sebuah hukuman atau akhir dari segala-galanya. Banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi tantangan besar mulai berpikir berakhir sudah. Gak akan bisa terselesaikan. Tetapi Daud melihat Goliat sebagai sebuah latihan untuk membuat imannya semakin kuat. Tantangan dalam hidup kita bukanlah hukuman Tuhan. Tantangan yang kita alami adalah latihan untuk membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Izinkan melalui tantangan yang besar di dalam hidup kita untuk boleh melatih iman kita. Supaya iman kita semakin kuat. Karena kalau iman gak pernah dilatih,
kemungkinan untuk iman kita menjadi lemah. Jangan pernah takut akan tantangan. Jangan pernah takut akan masalah. Belajar dari apa yang dialami Daud ketika menghadapi tantangan yang besar, yaitu Goliat. Yang berikutnya, kenapa Daud tidak takut menghadapi tantangan yang besar, yaitu Goliat. Daud percaya ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan di masa yang lalu. Daud percaya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini apapun tantangan yang sedang kita hadapi, biar kita belajar dari Daud. Daud sangat percaya bahwa ada penyertaan daripada Tuhan. Daud tidak takut menghadapi Goliat karena Daud percaya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Percaya itu artinya kita yakin ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu membela kita. Ada Tuhan yang selalu memimpin kita. Bahkan ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dan ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya ada Tuhan yang selalu ada dan menyertai kita, kita pasti tidak akan pernah takut untuk menghadapi tantangan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Berani menghadapi tantangan sebesar apapun di dalam kehidupan kita karena kita tahu, kita percaya ada janji penyertaan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kemenangan Daud atas Goliat diperoleh karena imannya kepada Allah yang telah diuji dan dibuktikan dalam perjalanan hidupnya. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Betapa menyedihkannya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus kalau kita tidak pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Miliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan cuma dengar dari kata pendeta, jangan cuma mau dengar dari kata orang lain bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi biarlah setiap kita mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepercayaan Daud akan kuasa Tuhan telah diperkuat oleh pengalaman Daud di masa sebelumnya. Ketika Daud mengalami penyertaan Tuhan dan menghadapi setiap tantangan hidupnya. Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya pergi ke Israel. Dan ketika melihat domba digembalakan di bukit-bukit batu, di situ saya menyadari bahwa oh, ini kenapa Daud berkata bahwa engkau Allah gunung batuku. Gunung batu tempat mereka berlindung ketika ada badai, ketika ada topan, ketika ada hujan deras. Dan gunung batu itu yang melindungi dia sehingga Daud berkata engkau Allah gunung batuku. Daud memiliki banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan menghadapi tantangan dan situasi yang sepertinya tidak bisa diatasi, maka Goliat yang kita hadapi akan dapat kita kalahkan jikalau kita menggunakan iman seperti iman yang dimiliki oleh Daud dan bersandar sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Kita sudah melewati masa pandemi ini kurang lebih 6 bulan dan sampai saat ini ternyata kita masih tetap kuat, kita tetap sehat. Sampai hari ini saya percaya semua karena penyertaan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, biar kita boleh belajar dari apa yang dialami oleh Daud. Daud berani menghadapi tantangan karena dia tahu siapa Allah yang menyertai dia. Dan kerinduan saya, semua jemaat Tuhan pagi hari ini, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan sanggup menolong setiap kita semua. Tuhan Yesus berkati, kita akan naikkan satu pujian yang boleh menguatkan iman kita sebelum kita berdoa. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu
setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar musik dengan lembut naikkan pujian ini. Saya sangat percaya bahwa kuasa Tuhan mampu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Apapun tantangan yang kau hadapi saat ini, percayalah bahwa janji penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Kita mengerti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Melalui pengalaman di masa yang lalu, Tuhan beserta dengan kita. Di masa yang akan datang pun, Tuhan juga tetap akan beserta dengan kita. Jangan pernah takut, karena ada janji penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang hari ini sedang menghadapi tantangan yang besar dalam kehidupan mereka. Terus kuatkan mereka. Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu. Kalau ada umat-Mu yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, mengalami kelemahan tubuh, Engkau Allah sang penyembuh kami. Kalau ada umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan yang seolah-olah tidak menemukan jalan keluar, kami tetap percaya bahwa Allah memberi kita kemampuan untuk sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Tantangan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Sempurnakan firman-Mu.
Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kiranya biar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya bisa menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ke depannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita katakan pujian kita. Sempurnakan ibadah kami Tuhan. Sempurnakan pujian penyembahan kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap kami. Umat Tuhan yang siap untuk terima berkat. Pandanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Dia yang terus berjanji akan menyertai setiap kita. Siapkan hati dan kehidupan kita. Karena Dia akan terus memberkati setiap kita. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.